Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Vanul Surayang di Berita Terkini. Yang kita ketahui, perkembangan iptek di Indonesia sangatlah pesat dan luas. Banyaknya kemajuan iptek dan dampak positifnya, perkembangan iptek juga tidak pernah lepas dari yang namanya dampak negatif. Masih banyak oknum yang salah dalam menggunakan media teknologi yang diciptakan. Seperti salah satu kasus yang akan kita bahas saat ini dalam Berita Terkini bersama saya di Berita Terkini. Baik, saudara, salah satu kasus yang belakangan ini viral di kalangan masyarakat adalah kasus perdagangan perempuan di media sosial yang terjadi di Kabupaten Tenggamus, Bandar Lampung. Berikut liputannya. Seorang wanita pengusaha kopi, Dini Buana Putri alias Dinut warga Tanggamus diringkus petugas Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Lampung. Usai memperdagangkan wanita sebagai pekerja seks komersial. Kasubdit Pemnas Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat didampingi Kasubdit 4 Renakta AKBP Adi Sastri mengatakan, tersangka ditangkap saat sedang melakukan transaksi perdagangan orang di kamar hotel nomor 614 dan 620 Rasidon, Bandar Lampung pada Jumat 10 Februari 2023. Menurut Rahmat, modus operasi tersangka yakni menawarkan dan menyediakan perempuan untuk jasa seks komersial melalui chat aplikasi WhatsApp. Kemudian tersangka meminta uang muka dan mengantarkan perempuan kepada pemesan ke alamat yang sudah disepakati. Misalnya adalah DBP, ya, DBP atau alias Dinut, ya, dan di mana dalam undercover buy dilakukan penyelidikan, anggota memesan dan kita lakukan upaya paksa, ya, tindakan kepolisian menangkap, ya, pelaku, ya, yang diduga, ya, melakukan perdagangan orang, ya, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Ditkrimum, ya, khususnya Subdit 4, dan terbukti, ya, dengan 2 alat bukti yang ada saksi-saksi yang telah diperiksa dan ada barang bukti yang disita dan diamankan dan tersangka. Tersangka memberi harga per satu wanita sebesar Rp2.500.000. Dari harga tersebut, tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000 per satu wanita. Setelah diinterogasi petugas, tersangka mengaku sudah beberapa kali melakukan perdagangan wanita. Adapun motif tersangka yakni untuk berfoya-foya dan gaya hidup. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp1 miliar. Dina 12 MIPA 2 melaporkan. Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar tindak pidana perdagangan orang dan terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda sebanyak paling sedikit 120 juta dan paling banyak sebesar Rp600 juta. Baik pemirsa, saat ini kita akan bergabung dengan Saudara Sabto di SMP Negeri 2 Manado. Baik Saudara Sabto, bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus ini? Baik Manuel, saya Sabto Jaksono Yunus bersama dengan Ibu Orpa Jolanda Lonombuka SPD sebagai guru PKN dari SMP Negeri 2 Manado. Selamat siang Ibu, izin bertanya. Ya, selamat siang. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai kasus perdagangan perempuan di media sosial? Ya, kasus perdagangan perempuan tentunya ini sangat bertentangan dengan hak asasi dari seseorang, ya, teristimewa perempuan. Seperti kita ketahui bahwa seorang itu dilahirkan sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah mempunyai hak untuk hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti yang saudara Sabto tanyakan tadi, bagaimana kasus ini, perdagangan perempuan? Jika kita lihat, mungkin mengapa sampai terjadi demikian, tentu ada alasan. Tetapi apapun alasan itu, sebenarnya itu tidak perlu akan terjadi. Perdagangan perempuan itu atau kita kenal dengan sekarang human trafficking itu sangatlah melanggar hak
dari seseorang, apalagi anak ya. Kalau orang dewasa ya tidak apalah. Tapi kalau anak perempuan masih di bawah umur sampai sudah terjadi demikian, sangat-sangat menyesal, sangat prihatin karena anak itu dia masih punya hak untuk mengembangkan dirinya, akan mencapai cita-citanya. Kami kira hanya itu. Lalu bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai perkembangan iptek di Indonesia? Apakah sudah berjalan secara baik atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sangat maju sekali. Ya, teknologi sekarang dampak positifnya anak-anak sebagai guru maupun sebagai anak-anak yang bersekolah serta didik itu sangat menunjang untuk baik kami akan mencari materi dan anak-anak juga mendapat pengetahuan yang lebih luas. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Dikembalikan ke Vanuel Sudaja. Ya, saudara, kita akan beralih ke rekan kami selanjutnya, yaitu Angelina Kembi yang berada di Tuminting, Kota Manado. Baik, Angelina, bagaimana pendapat warga mengenai kasus ini? Baik, saya sekarang sedang berada bersama dengan Saudari Kay. Menurut Saudari, apa tanggapan Anda mengenai perdagangan perempuan di negara ini? Mengenai kasus ini, menurut saya, apalagi kita sebagai perempuan harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, karena sudah banyak modus-modus penipuan seperti itu di dalam media sosial. Baik, terima kasih kepada Saudari Kay, dikembalikan ke studio. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Saudari Nancy Rumopa yang berada di Perkamil, Kota Manado. Baik, Saudara Nancy, bagaimana pendapat warga mengenai kasus ini? Baik Vanuel, saya Nancy Rumopa. Saya sedang bersama dengan Kak Syaria. Saya akan mewawancarai kasus mengenai perdagangan perempuan di media sosial. Bagaimana pendapat Kak tentang kasus perdagangan perempuan di media sosial? Kalau menurut pendapat saya, yang kita ketahui sekarang banyak sekali kasus-kasus tentang perdagangan perempuan di media sosial. Itu ada yang memakai aplikasi. Nah, kalau menurut saya sendiri, kasus itu terjadi karena ada beberapa faktor. Di antaranya tentang ekonomi, ada pernikahan usia dini, dan itu faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi. Apalagi sekarang kita sedang berada di krisis keuangan. Nah, banyak perempuan-perempuan yang merelakan dirinya itu untuk dijadikan sebagai dagangan. Jadi mereka sendiri yang mendaftarkan diri mereka di aplikasi atau kekenalan-kenalan yang berkaitan dengan perdagangan-perdagangan tersebut. Itu kalau menurut saya, apalagi dari pandangan agama, itu sebenarnya tidak boleh, diharamkan. Apalagi kita sebagai perempuan, itu sebenarnya harus ditegakkan keadilan terhadap orang-orang yang membuat aplikasi atau membuat perdagangan-perdagangan perempuan di Indonesia sendiri. Nah, jadi faktor-faktor tersebutlah yang membuat mereka akhirnya terjerumus ke dalam hal itu. Sebenarnya itu tidak atas kemauan mereka sendiri, tapi karena faktor-faktor tersebut itulah yang membuat mereka akhirnya terjerumus ke dalam hal itu. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus melakukan sosialisasi atau apapun itu terkait dengan begitu, perempuan itu harus dihargai dan harus mempunyai pendiriannya sendiri. Faktor-faktor tersebut kita kan harus mencari jalan keluarnya sendiri, tidak harus dengan perdagangan tersebut. Mungkin itu. Baik, saya kembalikan ke studio. Ya baik, terima kasih untuk ketiga rekan kami, Sabto, Angelina, dan Nancy yang boleh melaporkan dari lokasinya masing-masing. Baik, saudara, media teknologi diciptakan untuk membantu kemajuan suatu negara. Namun, tak lepas dari itu masih banyak oknum yang salah dalam menggunakan media teknologi yang diciptakan dan berakibat merugikan banyak pihak.
Oleh sebab itu, sebagai seorang pelajar sekaligus generasi muda penerus bangsa, marilah kita menggunakan media teknologi yang diciptakan dengan bijak dan sebaik-baiknya, agar kita tidak merugikan pihak manapun, serta marilah kita menjaga martabat, harkat, serta derajat perempuan sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam liputan terkini. Saya Vanuel Sodayang pamit undur diri. Selamat siang dan salam solidaritas.